العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا وقل جاء الحق وجاء حق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Pada sore kesempatan hari ini kita masih berkumpul dalam rangka acara peresmian kantor DPD Gas Jakarta Barat DKI 1. Untuk membuka acara ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah agar acara kita ini berjalan dengan lancar. Ala hajiniyah walikul niyatin sholihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Haji Amidi Air, yang kedua Insinyur Haji Firman Abdullah, yang ketiga Bapak Hendra Haryanto, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, MMMH. Dewan Kehormatan, Dewan Pembina. Ini kan ada. Yang pertama Dewan Kehormatan, Wakil Dewan Kehormatan Bapak Hendra Haryanto, SH MMH. Yang kedua Wakil Dewan Pembina. Untuk kita semua, yang terhormat Ketua Umum GAS Bapak Rudi Silva, Sarjana Hukum, yang terhormat pengurus DPP GAS dari Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan apa lagi tuh? Dewan Pengawas, ya semua dewan deh, nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Ketua DPD GAS DKI Jakarta Ibu Analisa SE dan jajarannya, dan semuanya. Untuk saya baru pertama saya hadir di dalam acara peresmian kantor, dan ini adalah kantor DPD. Mudah-mudahan kantor-kantor yang lain pun juga segera diresmikan agar GAS bisa bergerak dengan cepat, terkoordinir dalam rangka membela kebenaran. Saya bersyukur sekali sore hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, gabungan para advokat dan aktivis dalam rangka membela kebenaran. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya sekian banyak orang, insya Allah kebenaran di negara kita ini bisa tegak. Saya melihat banyak potensi, dengan potensi yang sangat banyak akan bisa saling mengisi. Dengan kita saling mengisi, saya mengharapkan kita gotong royong. Jangan dibebankan semua kegiatan ketua DPD, ketua DPC, jangan. Karena kita sifatnya kebersamaan, usahakan semua kegiatan itu sifatnya gotong royong. Demikian itu sambutan dari kami. Mudah-mudahan dengan diresmikannya DPD GAS DKI Jakarta ini, kegiatan kita akan semakin solid, terkoordinir, dan baik tentunya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi. 10 tahun lebih kita nggak ketemu ya. Selanjutnya kita bisa dengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Haji Firman Abdullah selaku Ketua Dewan Pengawas dari GAS ya. Silakan Pak Firman, boleh baiknya.
Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, walaupun sederhana kelihatannya tetapi besar manfaatnya, insya Allah. Rekan sekalian, perkenalkan diri saya, nama saya Firman Abdullah. Kebetulan saya didaulat oleh saudara Ketua Umum untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas. Saya kira pengertian Dewan Pengawas itu bisa banyak, bisa konotasinya bisa positif, bisa negatif. Sebenarnya agak kurang pas ketika saya didaulat menjadi Ketua Dewan Pengawas, karena kalau di dalam organisasi di luar sana itu Dewan Pengawas ini sama dengan inspektorat, tukang nyari-nyari kesalahan. Tapi dalam konteks gas ini tidak seperti itu, insya Allah tidak seperti itu. Yang pertama sekali saya kangen dengan yelnya gas ya. Jadi untuk menyemangati orang-orang yang luar biasa yang sudah menyediakan waktunya di hari yang terang benderang panas seperti ini, kalau tidak ada semangat saya kira nggak akan pernah sampai di sini ya. Oke. Gas. Memberikan orasi ilmiah lama-lama. Yang menarik adalah di sini ada bergabungnya dua yang menurut saya bisa bersatu, bisa juga berseberangan, yaitu antara advokat dan aktivis gitu ya. Terus terang untuk menggabungkan sesama advokat itu buat saya sih sesuatu yang sulit gitu. Kita mungkin buat Pak Ketua Umum dan rekan pengurus yang lainnya. Yang namanya pengacara itu tahu hukum gitu ya. Jadi kalau dikasih tahu pastinya ngeyel. Kalau ada salah nggak buru-buru ngaku salah, pasti biasanya oh nggak bisa begini ketua, nggak bisa begini ketua. Menurut payung hukum yang kita punya, wah udah panjang urusannya gitu kan. Sementara di satu sisi ada aktivis. Aktivis ini nggak mau tahu hukum sebenarnya lebih banyak gitu ya, walaupun ada aktivis yang apapun bidangnya gitu kan. Jadi mungkin orang-orang aktivis kalau ketika dinyatakan Anda ada kekeliruan, Anda ada salah, seorang aktivis mengatakan ya saya salah, lu mau apa? Ini repot. Jadi mudah-mudahan dengan adanya wadah yang namanya GAS, gerakan advokat dan aktivis ini bisa menjadi suatu kekuatan baru dalam hal memperbaiki apa yang sudah ada di negeri tercinta. Terus terang saya karena cinta dengan Indonesia, mudah-mudahan itu akan seiring dan sejalan dengan visi dan misi GAS. Masih meragukan ketika akan bergabung dengan GAS. Buat apa sih? Apa untungnya sih? Nggak ada duitnya gitu kan. Saya bisa mengatakan dengan bahwa masuk di dalam organisasi gerakan advokat dan aktivis ini banyak benefitnya. Banyak benefitnya. Di antaranya mungkin saya bisa kasih ilustrasi. Memang kewajiban saya terutama sebagai suami gitu kan, sebagai ayah adalah mencari nafkah untuk mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga. Nah, itu adalah kewajiban di luar dari konteks GAS. Nah, ngapain juga saya masuk di dalam organisasi seperti ini gitu? Yang saya ambil adalah manfaat dan benefitnya. Ilustrasinya adalah ketika sawah dan ladang tempat saya mencari nafkah kemudian terjadi gangguan sehingga saya di dalam mencari nafkah ini, kecuali COVID ya, ini agak susah, ini di luar dari konteks COVID-19. Ketika sawah dan ladang saya ini diganggu oleh pihak-pihak yang lain, ketika saya sendirian, saya mencari nafkah pun menjadi susah, kira-kira itu. Jadi tolong garis bawahi bagi rekan-rekan untuk masuk, jangan ragu masuk di dalam organisasi ini, insya Allah akan menjadi besar dan kuat ke depannya Pak Ketum. Sehingga kita ke depan gitu akan berkontribusi lebih banyak dan lebih besar bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada hari yang bahagia ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang luar biasa berkenan hadir untuk datang di hari libur. Orang-orang pada lagi libur ya, ini datang panas-panas dan dengan semangat, dilihat dari wajah-wajahnya. Terima kasih. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan pertimbangan ya. Jadi apa-apa ditimbang-timbang gitu ya Pak. Baru turun udah nimbang-nimbang kan. Ya kita perlu mereview lagi. Saya merasa tersanjung pas kesini. Ternyata banyak rekan-rekan dan teman-teman saya di aktivis tahun yang lalu nih kayak Mbak Susi ya dan teman-teman yang lain. Hari ini pun saya datang ke sini karena dadakan undangannya. Pak Eko yang mana ya Pak Eko? Pak Eko yang mana Pak Eko? Oh, halo Pak, apa kabar Pak Eko? Tuh, saya aja belum kenal kan, tapi karena kita tujuannya untuk Indonesia Raya, jadi meskipun kita baru ketemu pada hari ini, rasanya satu visi dan misi bersama untuk membangun Indonesia lebih baik, bukan begitu? Baik, lalu kita mulai kembali dan kita lanjutkan dengan sambutan dari Wakil Dewan Kehormatan dari GAS, Bapak Hendra Haryanto, SH, SH, MM, MH. Panjang ya? Ya. Mari Pak Hendra, kami persilakan. Gas! Gas! Ya, silakan duduk. Nah, sudah cukup masuk siaran TV, semua harus masuk sore ini. Nah, ini kejadian yang luar biasa. Saya mulai sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dan momen hari ini saya ucapkan selamat kepada Ketua DPD DKI Jakarta, DPD GAS DKI Jakarta. Selain orangnya cantik pasti harum karena toko parfum. Jadi kalau kerja dengan orang yang wangi pasti kita ketularan wangi, gitu loh, pasti, karena tiap hari dia pakai minyak wangi. Itu hal yang luar biasa. Semoga keharuman ini itu melekat di kita semua. Amin. Amin ya, kita bisa sukses. Saya tanya, 1 kilo itu berapa liter? 1 liter, wah bisa buat mandi pakai parfum. Harganya kalau mau mandi parfum begitu ya. Ini luar biasa banget peresmiannya di toko parfum. Itu nggak ada organisasi yang peresmiannya di toko parfum, gitu aja. Baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Kalau nggak wangi kebangetan, gitu. Oke, baik. Kita bersyukur bahwa DKI sudah dibuka kantor DPD-nya. Jadi tinggal tunggu Bekasi ini tadi. Saya senang sekali kalau kita semuanya kita ke Bekasi supaya maju begitu. Nah, kedua, untuk cari pendapatan itu kita di atas itu buka kantor konsultan hukum dan bantuan hukum supaya orang tahu. Sebab tadi saya bilang ke ketua DPD, ntar dikira kita tukang jual gas begitu, orang cari beli gas ya kan, padahal ya kan kalau orang awam kan bisa nggak ngerti gas apa begitu loh ya kan. Jadi lembaga bantuan hukum supaya bisa ada orang datang yang punya masalah datang ke kita. Saya bilang kalau ada uang dicas, kalau nggak ada ya kita bantu, yang penting ada transport kan gitu, kalau enggak kita nombok ya. Nah, yang ketiga itu penting sekali kita berkumpul di GAS itu kita tegakkan keadilan, kebenaran itu mutlak. Jadi kita bukan organisasi yang bikin rusuh, tapi kita bergerak, kita teriak tapi demi kebenaran, keadilan. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai melekat di GAS itu identitas negatif begitu. Jadi akhirnya kalau kita pakai seragam GAS, jadi orang takut, bukan merasa terlindungi, bukan merasa diayomi, tapi ketakutan karena ini seragamnya serem karena citranya sudah buruk gitu loh. Nah, itulah yang kita takutkan, jangan sampai kita punya citra buruk begitu. Nah, keempat, dengan seragam GAS ini tadi waktu DPD DKI Jakarta dan juga DPD yang lainnya. Ya, baik, saya selesaikan acara ini. Setelah itu mungkin ada makan sore. Ya, ucapan dengan selamat sore dan terima kasih. Ya baik Pak Hendra mau dibawa mic-nya Pak? Oh iya, hampir.
Iya, Bapak udah ditutup aja, belum ditutup Pak, masih panjang ya. Kalau tadi Pak Hendra Haryanto semangatnya berapi-api, nggak sayang ya dengan titelnya yang panjang ya kan, SH, MH, ME apa itu tadi, sama MM ya Pak ya. Baik, lalu kita sambung kembali masih dari Dewan Pembina GAS, Gerakan Advokat dan Aktivis. Ini menarik sekali menurut saya, nanti kita bahas, tapi biar semuanya dulu kebagian. Bapak Haji Eri Alwi ya Pak ya, Pak Haji Eri Alwi. Kembali kita beri kesempatan untuk memberikan kata sambutan Pak, 1-2 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior saya, guru saya yang saya hormati, terutama di sini saya bisa bicara kalau ada Pak Hamidi, itu ibu saya dan ibu saya. Izin Pak Hamidi. Bapak-bapak dan ibu sekalian dan Ketua Umum GAS yang kami hormati, saya dikasih tugas untuk dibawa Dewan Penasehat. Saya juga bingung, yang mau dinasihatin siapa? Semua pada, apalagi di sini ada advokat dan saya digolongkan sebagai aktivis. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berapa hari yang lalu akan saya ingatkan kembali, saya juga kaget. Sekitar ya seminggu yang lalu saya dapat WA dari kampung saya Pak. Jauh dari kampung saya, dari Kota Padang ke kampung saya itu 5 jam naik bis di pinggir gunung, di pinggir kali. Saya dapat WA, dia baca, GAS ini kok begitu baru lahir bisa menyelamatkan masyarakat, apalagi itu tugas Pak Ketua tengah malam jam 12 malam. Dia kaget, Pak Haji itu benar nggak sih gitu. Saya bilang, saya ada di dalamnya. Saya bilang, ya alhamdulillah gitu, tambah semangat ya kan ya, karena sekarang ini kan luar biasa Pak, mencari atau mendengarkan sesuatu itu agak aneh. Orang mencari kemana-mana dengan aktivis ini, karena tadi sudah dijelaskan aktivis dengan GAS ini dengan advokat itu sering bertolak belakang Pak. Saya dulu pernah ngalamin di Al-Azhar dengan Pak Tony Ardi dulu, saya sama-sama itu kita bermusuhan dengan advokat pengacara itu PH itu kita bermusuhan banget. Jadi memang jalannya beda-beda. Dia bilang begini Bang, tapi disinilah keahliannya Pak Rudi menyatukan GAS dengan aktivis. Ya mudah-mudahan insya Allah saya yakin dan percaya untuk GAS ini akan menyebar ke seluruh di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih. Nasihat nggak perlu, karena hal demikian sudah dipenuhi oleh para pendukung saya tadi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak buat Pak Eri. Saya mau coba kita yel-yel. Sudah lapar belum? Saya mau baru makan. Berdiri dong. Kita berdiri. Masih 1, 2, 3. GAS! 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 Jaya! Cakep! Terima kasih. Oke, langsung aja. Kita sambut lagi. Masih dalam sambutan-sambutan. Kali ini dari wakil Dewan Pembina DPD ya Pak ya? Masih di dalam DPD ya Pak ya? Maaf. Oh ini pusat. Yang ini pusat. Oke. Sekarang kita aja Maria Reni. Mari Ibu. Nah ini yang cantik sekali. Dari tadi saya sudah lirik-lirik Bu. Mana mic-nya? Silakan Bu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat itu Ibu Bapak yang saya tidak bisa sebut satu persatu ya Bu. Dengan segala hormat, dengan adik-adik. Saya ini melirik, waduh, bukan main GAS. Alhamdulillah saya sudah setua ini, hampir 60 saya loh. Diajak sinergi dengan GAS. Saya melihat yang muda-muda, kalian harus maju ya, harus semangat. Siap? Alhamdulillah.
Dan kalian juga harus ngintip-ngintip tetangga yang teraniaya, yang banyak loh nih di Jakarta Barat yang punya tanah. Untuk ketua DPD adik saya ini kemarin dia curhat juga sama saya. Bunda gimana Bunda? Maju sayang, cantik maju. Semangat. Oke. Ya, semangat saja untuk adik-adik yang masih muda-muda. Semangat kalian harus bersinergi dengan gas, biar gas maju. Sekali lagi siap? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, foto Bunda. Foto Bunda. Iya. Kita ambil aja. Asik. Baik, terima kasih Bunda. Kayaknya saya lebih gede ya pakai ini ya. Tes. Ya, ini aja langsung. Oke, baik tadi Bunda, umurnya 60 loh, masih gagah gitu ya. Dan kalau ditempatkan menjadi pembina atau penasehat itu tepat sekali. Ini kita bicara cerita sedikit aja ya. Saya ini sudah di WhatsApp sama Ketum dari 2 bulan yang lalu. Di sini tempatnya siapa? Kira-kira gitu kan. Kalau tadi sudah disinggung-singgung sama Bunda, kalau Bunda tadi nggak singgung, saya panggil beliau nih Bapak loh. Karena di sini tulisannya Bapak. Mohon maklum, saya MC dadakan ditodong, nggak dibayar berarti ya kan? Biasanya kan saya kalau TV yang panggil dibayar Bu. Meskipun saya cuma demo, Mbak Susi ya. Demo. Enggak ya. Baik, itu setahun yang lalu saat kita memperjuangkan sesuatu ya. Baiklah, selanjutnya kita sambut sambutan dari Ketua DPD DKI Jakarta. Ini Miss yang cantik, Mbak Ibu Analisan SE. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, yang saya hormati Bapak Dewan Penasehat dan jajarannya semua Dewan, dan Bapak Ketua Umum Bapak Rudi Silva SH dan beserta jajarannya. Ya. Dan DPD beserta jajarannya dan Ketua DPC pun dengan jajarannya. Ya. Dan saya sangat alhamdulillah di hari ini kita diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa berkumpul hari ini di sekretariat baru. Ya, alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul. Maaf ya Pak, saya sedikit grogi ya Pak, karena melihat sangat antusias sekali ya Pak ya. Boleh biar saya nggak grogi ya Ibu ya, biar nggak grogi kita nyanyi. Tapi Ibu ya sudah persiapan ini aku ya. Tapi Ibu ada enaknya panggil apa ya Bu? Melisa aja. Oh Bu Lisa, baik. Melisa. Kita yel-yel tapi Bu Lisa yang pimpin yel-yelnya. Oke, semuanya berdiri. Siap ya, biar sayanya enggak. Oke, siap. Kalau deketan storing Bu. Social distancing ya Bu ya. Oke, balik Bu, silakan. Gas! 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 Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini tidak terfikirkan untuk toko ini menjadikan sekretariat sebenarnya gitu kan, tapi karena mungkin memang sudah Allah yang berkehendak dan terjadilah di sini menjadi sekretariat gerakan advokasi dan aktivis. Nah, Ibu jangan dekat-dekat saya. Iya Pak, siap. Karena saya grogi Mbak kalau dekat Mbak. Ya, saya juga gak enak ya, maksudnya sayanya belum datang ternyata antusias pengurus DPP, pengurus DPD dan DPC sudah hadir beserta Dewan pun sudah hadir gitu kan. Dan ini sangat luar biasa lomba menurut saya, makanya saya agak sedikit grogi ya betul.
Ya semoga saya juga selalu minta arahan kepada Dewa, kepada Pak Ketum untuk bisa menjalankan sebagai DPD baru di GAS DKI agar bisa bersinergi dengan baik seperti itu. Karena mungkin insya Allah di tempat yang kecil ini mungkin ya Pak, yang mungkin saat ini belum berkenan menurut saya gitu, insya Allah dari hal kecil ini bisa mendapatkan keberkahan sehingga ya Allah berikan lagi nanti tempat yang lebih luas dan lebih layak untuk kita. Ya, ya. Mungkin di sini kan siapa tahu kita bisa bermanfaat untuk banyak orang dengan adanya persatuan gerakan advokasi, di mana para aktivis juga bisa bersinergi dengan advokasi untuk bisa membantu masyarakat. Seperti itu. Dan jadi mungkin masyarakat pun juga nggak apa ya, kita kan di sini negara hukum ya Pak, Bu, maksudnya bagaimana caranya di sini ada lembaga, ya ada lembaga yang mungkin membuat masyarakat itu tidak merasa canggung gitu kan untuk bisa ibaratnya curhat kalau menurut kita ya Pak ya. Kalau kita negara hukum jangan sampai kita salah langkah gitu kan, jadi bisa konsultasi dengan leluasa gitu. Apa lagi ya? Kiranya bisa Betul ya, semoga ada dampak baiknya dari tempat ini juga. Dan mungkin bukan hanya itu aja, kebetulan memang saya juga memiliki pesantren, siapa tahu dari pengurus semuanya bisa membantu keluarga ataupun masyarakat gitu kan untuk memberikan pendidikan pesantren gratis untuk tahfiz dan untuk pesantren dari segi pelajaran modern gitu. Jadi di tempat saya ini untuk anak yatim dan duafa itu digratiskan Pak. Itu di Purwakarta. Ya mungkin di sinilah maksudnya tempat kita juga untuk bermanfaat untuk banyak orang, setidaknya kita bisa memberikan informasi seperti itu. Dan mungkin cukup sekian kali ya Pak ya, karena untuk mempersingkat waktu, karena mungkin ada sambutan dari Pak Ketum. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari segi tempat mungkin ada kurang ataupun yang lainnya. Mohon dimaafkan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus yang lebih semangat lagi buat Bu Lisa. Bu, namanya kan Bu Analisan ya. Oh, nggak pakai N. Oh, Analisan. Malu, Bu, saya kan cuma ditulis. Tadi malahan Bapak Analisan. Pas Ibunda bilang ini buat miss yang terlalu besar ya kayaknya. Nah, Bu Analisa, sepertinya dulu orang tuanya Ibu kerja di bank ya? menganalisis terus gitu. Arahin ke sana Bang Rudi biar nggak storing ke saya. Nah, gitu, baik. Oke, selanjutnya tadi Bu Lisa sudah berapa gerakan organisasi yang ada itu. Kalau advokat aja, lalu aktivis aja. Tetapi biasanya kalau ada aktivis udah pasti ada advokat di dalamnya, gitu ya Bang Rudi ya. Udah pasti ada advokat di dalamnya. Tapi ini menarik sekali, nanti saya bawa teman-teman saya yang advokat baru yang lagi bersemangat juga. Kalau saya sebenarnya advokat lama, cuma baru nongol. Baik. Selanjutnya ini kita dari Ketua Umum GAS, Gerakan Advokat dan Aktivis, dari Bapak Rudi Silva, Sarjana Hukum, kami persilakan, dan dilanjutkan langsung dengan peresmian DPD DKI Jakarta. Silakan Pak Rudi. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Rudi Silva, Sarjana Hukum. Tes ya. Terima kasih Pak Yusuf, Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
yang terhormat, yang sama-sama kami hormati, para majelis tinggi yang alhamdulillah pada sore hari ini hampir seluruhnya hadir. Di sini ada Bapak Haji Hamidi, perwakilan dari Dewan Pertimbangan, Pak Haidar Arianto, juga wakil daripada Dewan Kehormatan, juga ada Ketua Dewan Pengawas, Pak Insinyur Abdullah, Ibu Ajareni dari Dewan Pembina. Di majelis tinggi memang ada 6 pertimbangan. Ada Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan. Jadi ada majelis tinggi, ada pengurus harian, ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, wasekjen, bendahara umum, dan wakil bendahara umum. Yang saya hormati juga para pengurus DPP, ada beberapa wakil ketua umum, ada Pak Iwan, wakil ketua umum, ada cukup lumayan banyak ya. Ada juga Pak Sekjen yang saya hormati, Saudara Widya Esa. Beliau aktivis, tapi kadang sering bersidang walaupun belum ikut sekolah pengacara. Bisa kalau walaupun belum sekolah pengacara bisa ikut sidang, tapi sidang yang kedua dan selanjutnya gitu. Tapi yang pertama itu tidak bisa ya, karena persyaratan untuk sidang yang pertama itu harus memiliki kartu advokat dan juga berita acara sumpah. Sudah disumpah oleh pengadilan tinggi. Beliau belum disumpah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau beliau bertekad, dan saya juga mendoakan beliau, insya Allah beliau segera ikut pendidikan khusus profesi advokat dan bisa disumpah. Mudah-mudahan ya. Kita berdoa besar ya, karena dulu saya membangun yang namanya ABI Advokat Bangsa Indonesia itu juga seperti itu. Dia belum advokat, tapi saya majukan dia menjadi sekjen. Saya dorong dia, saya kasih semangat dia cari duit sana sini, alhamdulillah. Januari kemarin akhirnya dia bisa PKPA, sekolah, dan sekarang menjadi advokat. Tapi memang saya saat ini ada jarak dengan beliau gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya inginkan, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah komplit, Jawa Tengah sudah ada ketua DPD dan ada beberapa DPC, begitu pun Jawa Timur. Jadi saya sangat terharu ya, begitu besar antusias dan penerimaan teman-teman di daerah-daerah dengan lahirnya GAS. Apa itu GAS? Yaitu Gerakan Advokat dan Aktivis. Disinilah tempat wadahnya para advokat dan juga para aktivis bersatu padu membangun demi kebahagiaan Indonesia dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu cita-cita saya. Dan yang utama juga adalah demi menegakkan hukum dan keadilan. Karena sebelum saya mendirikan GAS, saya dulu mendirikan ABI juga, saya banyak membantu para aktivis agama. Saya lupa karena seterusnya tadi banyak yang berikan sambutan. Saya belum untuk ya Rial saya belum sebuah penutup kita ya mohon rekan-rekan pengurus seperti ini, kita tetap semangat dengan satu komando. GAS adalah milik kita bersama. GAS bukan milik ketua umum, bukan milik sekjen, bukan milik bendahara umum, tapi GAS adalah milik kita bersama. Semua memiliki saham di GAS gitu ya. Jadi berhak untuk menentukan masa depan GAS. Baik, kita mulai ya teman-teman. Semangat ya. GAS! 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 Terima kasih. Selanjutnya kita tekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore hari ini, maka resmi sudah DPD GAS DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2020 jam 15.17. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau di Bapak sambil berdua pegang-pegang. Ya, 1, 2, 3. Ya, dengan demikian, boleh kembali lagi ke menghadap ke sana, jangan kembali